Di sebuah desa terpencil yang bahkan tidak tercatat dalam peta kerajaan, seorang pemuda lusuh bernama Mo Xianzu sedang duduk di tepi sumur sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan malas. Rambutnya kusut, kotor, dan penuh serpihan kulit kering, membuat anak-anak desa sering mengejeknya sebagai kepala sarang kutu berjalan. Ia tak pernah peduli. Baginya, dunia terlalu besar untuk ia urusi, sedangkan hidupnya cukup diisi dengan tidur, makan seadanya, dan menggaruk kepala. Namun, malam itu berbeda. Langit yang biasanya sunyi tiba-tiba diselimuti cahaya merah dari gerhana yang jarang terjadi. Mo Xianzu masih asik menggaruk. Tiba-tiba salah satu kutu di kepalanya jatuh ke telapak tangannya. Bukannya mati, kutu itu justru berkilau bagai batu giok mini, memancarkan aura spiritual yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Ia terperanjat. "Apa-apaan ini? Jangan bilang aku lagi kelaparan sampai berhalusinasi," gumamnya. Namun seketika, suara aneh terdengar, bukan dari mulut manusia, melainkan langsung di dalam kepalanya. "Manusia hina, kau telah membangunkanku. Aku adalah Qi Tianchong, sang penguasa yang tidur ribuan tahun." Suara itu bergema penuh wibawa, meski berasal dari makhluk sekecil biji beras. Mo Xianzu membeku. Ia melirik kutu itu, yang kini berdiri tegak di telapak tangannya dengan 6 kaki mungilnya, seolah-olah benar-benar seorang jenderal. "Kak Kutu, bicara?" Qi Tianchong menegakkan tubuh mungilnya. Antenanya bergetar penuh martabat. "Aku bukan sekadar kutu, aku adalah kaisar kutu abadi yang pernah menantang langit. Kini aku hidup kembali berkat darah dan bau busuk kepalamu." Mo Xianzu hampir pingsan. Hidup miskinnya saja sudah cukup menyusahkan. Kini kepalanya ternyata jadi sarang kebangkitan makhluk aneh. "Kalau kau benar-benar kaisar, kenapa kau malah nyangkut di kepalaku, hah?" Sang kutu menatapnya, atau setidaknya tampak menatap. "Karena tubuhmu, meski hina, adalah wadah langit pilihkan. Kau akan jadi pembawa tahtaku, dan bersama kita akan menaklukkan semua sekte di bawah langit." Mo Xianzu mendengus malas. "Aku menaklukkan dunia? Tidak usah bercanda. Aku bahkan tidak bisa menaklukkan rasa gatal di kepala sendiri." Namun sebelum sempat ia tertawa, tiba-tiba hawa dingin menyelimuti desa. Dari kejauhan, sebuah cahaya biru menembus langit, diikuti suara dentuman. Seekor burung roh raksasa terbang melintas, namun tiba-tiba jatuh sekarat di sawah. Orang-orang desa panik, berlarian, tapi Mo Xianzu merasakan sesuatu yang aneh. Energi dari burung itu perlahan tersedot menuju kepalanya. Ia cepat menggaruk. Begitu kukunya menyentuh kulit kepala, kilatan cahaya keluar dan Qi Tianchong melompat kembali ke rambutnya. Dalam sekejap, luka burung roh itu semakin parah, lalu ambruk tak bernyawa. Energi spiritualnya lenyap seolah-olah dijilat kekosongan. Mo Xianzu menatap kosong, ngeri bercampur bingung. "Jangan bilang, ini ulahmu?" Qi Tianchong terkekeh, suara kecil tapi mengerikan. "Benar, setiap kali kau menggaruk, aku menyerap kehidupan. Kau dan aku kini terikat, manusia. Mulai malam ini, dunia akan bergetar karena kutu di kepalamu." Mo Xianzu terdiam, menatap bulan merah di langit. Ia tak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Yang jelas, hidupnya yang malas akan berubah selamanya, karena seekor kutu kecil sudah memproklamirkan diri sebagai kaisar abadi. Keesokan paginya, Mo Xianzu masih duduk di tepi sumur, menatap rambutnya sendiri seolah menunggu kutu-kutub kecil itu berbicara lagi. Qi Tianchong kini tampak lebih percaya diri, melompat-lompat di antara helai rambutnya sambil mengatur strategi. "Manusia hina, kita harus memperluas kekuasaan. Pertama, kau harus belajar mengendalikan energi yang mengalir melalui kulit kepalamu," kata Qi Tianchong. Suaranya terdengar seperti orkestra mini di kepala Mo Xianzu. Mo Xianzu mengerutkan kening. "Belajar mengendalikan kutu? Kau bercanda lagi kan?" Tiba-tiba, desa digemparkan oleh teriakan dari arah ladang. Seekor kambing milik tetangga jatuh tersungkur. Tubuhnya memancarkan aura biru, pucat yang menandakan energi spiritualnya tersedot. Semua orang berkerumun, namun Mo Xianzu hanya tersenyum canggung. Ia tahu ini ulah Qi Tianchong. "Kau tidak bisa terus sembunyi. Aku akan membuatmu dikenal seluruh dunia manusia," teriak sang kutu. Antenanya bergetar dengan semangat perang.
Mo Xianzu berlari ke tengah desa, berusaha menjelaskan, tapi penduduk desa menatapnya dengan campuran takut dan jijik. Mo Xianzu, kau membuat kambing kami mati. Apa yang kau lakukan? Sambil menahan rasa bersalah, ia hanya bisa menunjuk kepalanya. Ini bukan aku. Itu kutu. Seorang anak kecil, Shen Ruoyan, menatapnya dengan mata besar. Kutu bisa bicara? Ia mencondongkan kepala, penasaran tapi takut. Qi Tianchong tertawa dalam hati. Hah, lihat, mereka akan tunduk pada kita. Pertama desa ini, kemudian seluruh dunia manusia dan roh. Mo Xianzu mengeluh, tapi merasa ada energi baru mengalir dari tubuhnya sendiri. Setiap kali ia menggaruk kepala, getaran energi itu semakin kuat. Ia mulai sadar bahwa kutu itu bisa memanipulasi energi spiritual dari sekitarnya. Di kejauhan, seorang kultivator muda dari Sekte Langit Batu, Yao Fengyin, melintasi desa dan menatap Mo Xianzu dengan mata tajam. Ia merasakan gangguan energi yang aneh. Ini energi langka, tapi berasal dari manusia hina, gumamnya. Sementara itu, Qi Tianchong mulai memanggil tentara kutu. Di rambut Mo Xianzu, ribuan kutu kecil mulai bergerak terkoordinasi, membentuk formasi seperti pasukan miniatur. Setiap gerakan, mereka tampak seperti strategi perang. Mo Xianzu panik. Tunggu! Jangan kalian saling menyerang dulu, kita belum siap. Namun kekacauan sudah terjadi. Ladang desa mulai layu, sumur bergelembung dengan energi aneh, dan ayam-ayam berlarian tak terkendali. Para tetua desa berkumpul, merencanakan untuk menangkap Mo Xianzu. Di tengah kerusuhan, Qi Tianchong berseru penuh ambisi. Mulai sekarang, manusia hina ini adalah kaisar pembawa tahta. Semua makhluk kecil tunduk padanya. Shen Ruoyan, anak kecil yang penasaran, memberanikan diri mendekat. Apakah kau benar-benar bisa mengendalikan semua ini, Mo Xianzu? Mo Xianzu menatap rambutnya sendiri, menggigit bibir. Aku tidak tahu, tapi sepertinya aku harus belajar cepat atau semua desa akan hancur. Pada saat yang sama, Yao Fengyin dari Sekte Langit Batu mulai mendekat, langkahnya ringan, tapi aura berbahaya terpancar. Seorang manusia dengan energi seperti ini, pasti ada sesuatu yang tak wajar, pikirnya, menyadari bahwa Mo Xianzu bukan sekadar pemuda jorok biasa. Sore itu, desa diliputi kabut biru, lembut dari energi kutu. Sementara Mo Xianzu berlatih mengontrol getaran kutu di kepalanya. Ia mulai merasakan kutu-kutu kecil itu menunggu perintahnya, siap untuk menyerang atau bertahan sesuai kehendaknya. Qi Tianchong berbisik, puas. Bagus, manusia hina. Kau mulai mengerti, dunia ini akan menjadi panggung kita. Tapi ingat, kau hanyalah wadah, tanpa aku, kau tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Mo Xianzu menunduk, menyadari kenyataan pahit. Ia harus berteman dengan makhluk menjijikkan ini, atau dunia di sekitarnya akan hancur. Namun di dalam hatinya, tumbuh tekad kecil. Kalau kutu ini ingin jadi kaisar, aku tidak akan membiarkan dia menguasai segalanya sendirian. Langit senja menutup hari pertama bencana ini, sementara desa mulai terbiasa dengan aura aneh yang kini tak bisa disangkal berasal dari kepala Mo Xianzu. Sebuah dunia baru, kecil namun menakutkan, telah lahir di rambutnya sendiri. Malam tiba di desa dengan sunyi yang menyesakkan. Mo Xianzu duduk di depan rumahnya, rambut kusut penuh kutu sambil menatap bulan yang memerah. Qi Tianchong menari-nari di atas kepalanya, memancarkan cahaya hijau pucat yang membuat bayangan Mo Xianzu tampak menyeramkan. Manusia hina, kau harus memahami setiap makhluk di bumi ini tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Mulai besok, kita akan memperluas wilayah pengaruh kita, ujar Qi Tianchong dengan nada sombong. Mo Xianzu mengeluh. Besok, aku bahkan tidak bisa mengendalikan satu kutu pun tanpa membuat seluruh desa panik. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Mo Xianzu menengok. Di ambang pintu berdiri Shen Ruoyan, mata besarnya memancarkan campuran rasa takut dan kagum. Mo Xianzu, aku ingin belajar tentang kutumu. Maksudku, tentang energi yang kau miliki. Mo Xianzu menatapnya bingung. Belajar? Ini tidak normal. Ini kutu yang bicara, bukan pelajaran sekolah. Namun Qi Tianchong bersuara dari rambutnya.
penuh antusiasme. Bagus, biarkan mereka belajar. Dunia akan tahu siapa yang memimpin. Mulai sekarang, setiap makhluk, manusia atau roh, akan mendengar nama kita. Keesokan paginya, Yao Fengyin dari Sekte Langit Batu tiba di desa. Energi aneh yang terpancar dari kepala Mo Xianzu membuatnya terkejut. Ini bukan energi manusia biasa. Sesuatu sedang bangkit, gumamnya sambil menatap Mo Xianzu dari kejauhan. Mo Xianzu panik. Ia mencoba menggaruk kepalanya untuk menenangkan kutu, tapi secara tidak sengaja energi dari kutu memancar ke seluruh desa. Tanaman layu, hewan berlarian, dan beberapa penduduk pingsan karena terpancar aura aneh. Qi Tianchong berseru puas. Lihat, sekarang mereka tahu kekuatan Kaisar Kutu. Mo Xianzu menunduk, menahan rasa bersalah. Ini tidak seharusnya terjadi. Shen Ruoyan maju membantu menenangkan penduduk. Tenang semua, aku akan menjelaskan. Kau tidak boleh langsung menyalahkan Mo Xianzu. Energinya luar biasa. Namun Yao Fengyin menatapnya dingin. Kau menyebutnya luar biasa. Ini gangguan energi yang berbahaya. Aku harus melaporkan ini pada sekte. Mo Xianzu menatap Qi Tianchong dengan panik. Kutu, ini masalah besar. Kau harus berhenti. Qi Tianchong hanya tertawa. Antenanya bergerak cepat. Manusia hina, aku tidak berhenti. Dunia ini milik mereka yang berani mengambilnya. Kita harus memulai invasi kita ke dunia roh dan manusia. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya biru muncul dari hutan dekat desa. Seorang kultivator misterius berpakaian putih, Lan Qingsu, muncul melayang di udara. Energi ini terlalu kuat untuk manusia biasa. Aku harus memantaunya, gumamnya. Mo Xianzu merasa cemas. Kenapa semua orang aneh ini datang kepadaku? Qi Tianchong tersenyum licik. Karena mereka takut pada kita. Setiap yang berani menantang akan menjadi makanan energi kita. Malamnya, Mo Xianzu mencoba berlatih mengendalikan kutu-kutu kecil itu. Setiap gerakan tangan dan garukan kepalanya memicu gelombang energi yang bahkan membuat cahaya bulan berpendar lebih terang. Ia mulai sadar bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk menghancurkan, tapi bisa juga digunakan untuk melindungi. Shen Ruoyan tetap di sisinya, memperhatikan dan memberi nasihat. Kau harus belajar mengendalikan kutu atau desa ini akan hancur. Namun masalah terbesar muncul saat beberapa kutu abadi yang dipimpin Qi Tianchong memutuskan untuk menjelajah keluar kepala Mo Xianzu. Mereka menyerang rumah tetua desa, meninggalkan jejak energi biru yang membuat panik seluruh penduduk. Mo Xianzu menjerit, mencoba menghentikan mereka, tapi kutu-kutu itu bergerak terlalu cepat. Hentikan, aku tidak mau. Qi Tianchong tertawa puas. Lihat, ini hanyalah awal dari kekuasaan kita. Kau akan belajar menghargai kaisar di kepalamu sendiri. Shen Ruoyan menarik Mo Xianzu ke tepi sungai. Kau harus tenang, fokus pada kutumu. Kalau kau kehilangan kendali, semuanya akan hancur. Di kejauhan, Yao Fengyin mulai merencanakan strategi menyerang Mo Xianzu. Jika manusia ini tidak dikendalikan, seluruh energi dunia akan terganggu, gumamnya. Mo Xianzu menatap rambutnya sendiri, bertekad. Kalau kau mau jadi kaisar, aku tidak akan membiarkanmu berkuasa sendirian. Kita akan belajar bersama, tapi dengan caraku. Langit Malam menutup episode 3 dengan gema tawa kecil Qi Tianchong. Seolah dunia baru yang penuh kekuatan dan kekacauan baru saja dibuka di kepala Mo Xianzu. Pagi berikutnya, desa masih berserakan akibat kekacauan semalam. Tanaman layu, sumur bergelembung, dan ternak yang hilang membuat penduduk mulai curiga pada Mo Xianzu. Namun pemuda itu kini mulai belajar mengendalikan kutu-kutu kecil di rambutnya, meski dengan cara yang sangat canggung. Qi Tianchong menari di atas kepalanya, memancarkan aura hijau keemasan. Manusia hina, kau mulai memahami kekuatanmu. Tetapi ingat, untuk menjadi kaisar sejati, kau harus menundukkan lebih dari sekadar desa ini. Mo Xianzu menggerutu. Aku baru bisa menundukkan kepala sendiri, belum desa, apalagi dunia. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap langkah berat. Yao Fengyin dan 2 murid sekte Langit Batu muncul di tepi desa, aura mereka memancarkan gelombang energi dingin. Mo Xianzu, kau harus menyerahkan diri. Energi yang kau keluarkan terlalu berbahaya untuk manusia biasa, ucap Yao Fengyin dengan nada serius.
Mo Xianzu menatap kutunya dengan panik. "Kutu, kita harus bertahan. Jangan sampai mereka melihat kita lemah." Qi Tianchong tersenyum licik. "Ah, inilah saatnya menguji kemampuanmu. Jangan khawatir, manusia hina. Kaisar akan membimbingmu." Seketika, ribuan kutu dari rambut Mo Xianzu melompat ke tanah, membentuk garis pertahanan melingkar di sekitar desa. Penduduk menjerit ketakutan saat makhluk-makhluk mungil itu mulai menyedot sisa energi tanaman dan hewan untuk memperkuat diri. Yao Fengyin melangkah maju, wajahnya tegang. "Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menggunakan pedang es untuk menetralkan energi ini." Mo Xianzu mencoba mengontrol kutu-kutu itu agar tidak menyerang manusia. "Hentikan, aku hanya ingin melindungi desa, bukan menyakiti kalian." Namun Qi Tianchong menegur. "Hahaha. Perlindungan hanyalah alasan lemah. Kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa." Pertempuran kecil pun pecah. Kutu-kutu kecil itu menari di udara, menyerang dengan gigitan berenergi spiritual. Pedang es Yao Fengyin memotong udara, menimbulkan gelombang cahaya biru yang membuat beberapa kutu tercerai-berai. Mo Xianzu panik, mencoba mengatur strategi. "Berhenti, jangan bunuh mereka, kita bisa kompromi." Di tengah kekacauan itu, Shen Ruoyan datang membawa air dari sungai dan menumpahkan ke kutu-kutu di tanah. Aksi itu mengejutkan Mo Xianzu dan Qi Tianchong. "Apa maksudmu?" tanya Mo Xianzu panik. Shen Ruoyan menjawab, "Kalau kau ingin melindungi desa, kita harus menenangkan kutumu, bukan menyerang musuh. Terkadang kontrol lebih penting daripada kekuatan mentah." Qi Tianchong menggerutu, antenanya bergetar. "Manusia hina, iya benar. Tapi ini hanya sementara. Kita akan bangkit lebih kuat." Mo Xianzu menarik napas dalam-dalam. Ia mulai belajar mengendalikan getaran kutu dengan gerakan tangan sederhana, menenangkan ribuan makhluk mungil di rambutnya. Energi mereka berubah dari menyerang menjadi perlindungan, membentuk perisai tipis yang menahan serangan Yao Fengyin. Yao Fengyin terkejut. Manusia ini mengendalikan kutu-kutu dengan kesadaran penuh, luar biasa, tapi berbahaya. Penduduk desa mulai muncul dari persembunyian, menatap Mo Xianzu dengan campuran takut dan kagum. Ia akhirnya tersenyum lelah, sadar bahwa kekuatan ini bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi pelindung desa. Malamnya, Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya masih penuh kutu. Qi Tianchong tampak puas, meski masih sedikit cemberut. "Manusia hina, kau berhasil hari ini. Tetapi dunia di luar desa lebih kejam. Persiapkan dirimu." Shen Ruoyan duduk di sampingnya. "Besok kita harus pergi ke pegunungan terlarang. Ada yang datang untuk melihat kekuatanmu. Aku tidak yakin mereka akan ramah." Mo Xianzu menatap bulan, menyadari bahwa hidupnya yang santai kini benar-benar berubah. Dari pemuda jorok dengan kutu di kepala, ia kini menjadi wadah kaisar kutu abadi, pusat perhatian dunia kultivasi dan roh. Di kejauhan, cahaya merah dari gerbang langit menandai kedatangan ancaman baru, sekte-sekte besar mulai bergerak, dan nama Mo Xianzu mulai terdengar di bisik-bisik dunia. Qi Tianchong tertawa pelan. "Manusia hina, petualangan kita baru saja dimulai." Pagi hari, di desa terasa hening, meski udara masih dipenuhi sisa energi dari kutu-kutu Qi Tianchong. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, mengamati rambutnya yang kini terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Kutu-kutu kecil itu bergerak selaras menunggu perintahnya. Shen Ruoyan muncul membawa peta tua. "Mo Xianzu, kita harus segera ke pegunungan terlarang. Ada kultivator dari sekte besar yang ingin menguji kekuatanmu. Mereka tidak akan menunggu lama." Mo Xianzu mengerutkan kening. "Pegunungan terlarang? Aku bahkan tidak bisa menaklukkan satu ladang, apalagi pegunungan penuh kultivator jahat." Qi Tianchong bersuara dari kepalanya. "Manusia hina, ini saatnya kau menunjukkan siapa yang sebenarnya memimpin. Kita akan menaklukkan mereka, atau setidaknya membuat mereka tunduk." Di perjalanan, desa mulai heboh. Beberapa penduduk yang penasaran mengikuti dari jauh, sementara beberapa lainnya mengunci pintu rumah, takut akan bencana baru. Namun energi Mo Xianzu membuat jalan mereka seperti diselimuti cahaya tipis. Tak ada yang berani mendekat. Saat mereka memasuki hutan, tiba-tiba sebuah bayangan besar melesat dari atas pohon. Seekor burung raksasa
tubuhnya bersinar biru menukik ke arah mereka. Mo Xianzu panik, tapi Qi Tianchong dengan cepat menginstruksikan kutu-kutu kecil untuk membentuk perisai di atas kepala Mo Xianzu. Burung raksasa menabrak perisai itu dan terpental mundur. Cahaya energi dari tubuh burung itu tertarik ke rambut Mo Xianzu, membuat kutu-kutu kecil bersinar lebih terang. Lihat, kau bisa mengendalikan energi roh, ini awal dari dominasi kita, kata Qi Tianchong penuh semangat. Shen Ruoyan menatap Mo Xianzu kagum sekaligus khawatir. Kau memang berbeda dari manusia biasa. Tapi jangan terlalu sombong. Dunia luar tidak seperti desa. Saat malam tiba, mereka mencapai kaki pegunungan terlarang. Kabut tebal menyelimuti lembah dan suara-suara misterius terdengar di udara. Mo Xianzu mulai merasa cemas. Apakah kita benar-benar harus masuk ke sini? Tiba-tiba, seorang kultivator berpakaian putih muncul dari kabut, melayang di udara. Mata dinginnya menatap Mo Xianzu. Aku adalah Lan Qingsu. Energi di kepalamu tidak normal. Aku harus memantaumu. Mo Xianzu menelan ludah, sementara Qi Tianchong menggerutu. Ah, manusia hina, kita mendapat perhatian lebih cepat dari yang kukira. Lan Qingsu menurunkan tubuhnya perlahan. Jika kau ingin hidup damai, serahkan kutu itu padaku. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Mo Xianzu menatap kutunya. Kutu, kau dengar itu? Mereka mau mengambilmu. Qi Tianchong terkekeh, antenanya bergetar. Biarkan mereka mencoba. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Manusia hina, kau harus memimpin kita dengan bijak atau mereka akan menyesal. Pertempuran pertama pun tak terelakkan. Kutu-kutu kecil di rambut Mo Xianzu melompat ke udara, membentuk serangan terkoordinasi. Energi mereka seperti gelombang biru kehijauan menyerang Lan Qingsu yang segera menangkis dengan jurus angin tipis. Mo Xianzu panik mencoba mengatur formasi, sementara Shen Ruoyan membantu menenangkan energi kutu agar tidak lepas kendali. Fokus Mo Xianzu, jangan biarkan kekuatanmu membuat semua hancur. Lan Qingsu memutar tubuhnya di udara, menyerang dengan jurus pedang roh. Kutu-kutu kecil berputar di sekitar Mo Xianzu, menyerap sebagian serangan dan mengalihkan sisanya ke tanah, menciptakan kawah mini yang mengejutkan Mo Xianzu. Pertarungan itu berakhir dengan Lan Qingsu mundur sementara, menyadari bahwa Mo Xianzu memiliki kontrol unik terhadap energi makhluk hidup. Ini baru permulaan, manusia ini berbahaya, gumamnya sambil menghilang ke kabut. Mo Xianzu jatuh terduduk, lelah dan bingung. Kutu, kita berhasil, tapi aku hampir mati. Qi Tianchong tersenyum puas. Hahaha, manusia hina, kau belajar cepat, tapi ini baru awal. Pegunungan terlarang penuh makhluk kuat dan mereka akan datang satu persatu. Kita harus siap. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Besok kita harus menemukan tempat aman untuk berlatih. Kau tidak bisa terus menghadapi mereka tanpa persiapan. Mo Xianzu menatap bulan, rambutnya berkilau dengan cahaya kutu. Ia tersenyum lelah tapi tegas. Kalau dunia mau melawan kita, baiklah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai semuanya sendiri, Qi Tianchong. Kita akan menaklukkan dunia bersama-sama. Kabut malam menutup pegunungan terlarang, sementara gelombang energi dari rambut Mo Xianzu membuat pohon-pohon di sekitarnya bergetar, menandakan bahwa petualangan baru, penuh pertarungan dan intrik baru saja dimulai. Fajar menyingsing di pegunungan terlarang, kabut masih menyelimuti lembah dan membuat segala sesuatu terlihat samar. Mo Xianzu bangun dengan rambut masih berantakan. Kutu-kutu kecil Qi Tianchong sudah siap bergerak menunggu perintahnya. Manusia hina, hari ini kita akan berlatih. Kau harus belajar menggunakan energi kutu secara strategis, bukan hanya acak menyerang, kata Qi Tianchong dengan nada serius, meski ukurannya tetap kecil. Mo Xianzu mengeluh. Aku bahkan belum bisa mengontrol satu kutu saja tanpa membuat tanah bergetar. Shen Ruoyan menatapnya sambil membawa air dan beberapa bahan herbal. Kita akan mencoba metode latihan. Jika kau bisa mengarahkan energi kutu untuk memanipulasi elemen di sekitar, kau bisa lebih aman menghadapi musuh. Mo Xianzu mencoba mengikuti instruksi. Ia mengangkat tangan, menggerakkan kepala perlahan, dan memusatkan perhatian pada kutu-kutu kecil yang berada di rambutnya. Qi Tianchong menggerutu karena Mo Xianzu terlalu lambat,
tapi mulai menunjukkan tanda-tanda kepatuhan dari ribuan kutu. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang kultivator berpakaian ungu dengan aura mematikan. Bai Jinhou, pangeran dari kerajaan Fana, menatap Mo Xianzu dengan mata tajam. Kau yang memiliki energi luar biasa itu, aku ingin kutu itu menjadi milikku. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, siap-siap lagi. Qi Tianchong terkekeh, antenanya bergetar. Hahaha, manusia hina, kau akan belajar strategi perang nyata. Kita akan mengajarkan mereka arti takut. Pertarungan pun dimulai. Kutu-kutu kecil melompat ke udara, membentuk gelombang energi yang menembus tanah dan menciptakan pusaran kecil di sekeliling Bai Jinhou. Namun, pangeran itu sangat cepat, menghindari sebagian besar serangan. Mo Xianzu panik, mencoba mengatur gerakan kutu. Hentikan serangan liar, fokus pada satu target. Shen Ruoyan menepuk tangannya. Kau harus memimpin, Mo Xianzu. Mereka mengikuti perintahmu. Mo Xianzu menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ritme kutu-kutu kecil itu. Ia mengarahkan energi mereka untuk menyerang secara terpadu, memaksa Bai Jinhou mundur dan menimbulkan kawah mini di tanah. Bai Jinhou menatap kagum sekaligus marah. Ini manusia biasa? Tidak, ini mustahil. Kekuatan ini terlalu besar untuk satu orang. Qi Tianchong tertawa keras. Manusia hina, kau melihat? Kita bisa menaklukkan musuh lebih besar dari kita sendiri. Shen Ruoyan menatap Mo Xianzu dengan lega. Bagus, kau mulai mengerti. Tapi ini baru latihan awal. Masih banyak yang harus kau kuasai. Di saat yang sama, suara dentuman terdengar dari pegunungan, diikuti cahaya biru yang menandakan kedatangan kultivator lain dari Sekte Pedang Es. Yao Fengyin kembali, kali ini membawa sekutu untuk memantau dan menilai kemampuan Mo Xianzu. Mo Xianzu menatap Qi Tianchong, gugup. Kutu, kita harus lebih hati-hati, mereka datang lebih banyak. Qi Tianchong mengangguk, meski wajah kecilnya menunjukkan rasa puas. Betul, manusia hina. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kaisar di kepalamu tidak bisa diremehkan. Mata Mo Xianzu menyipit, mencoba memusatkan energi kutu lebih sempurna. Ia mulai menguasai gelombang energi, menimbulkan perisai tipis yang menahan serangan sekte dan mengarahkan serangan balik dengan presisi. Bai Jinhou dan Yao Fengyin terkejut. Energi ini bisa dikendalikan dengan kesadaran manusia? Ini di luar nalar. Shen Ruoyan tersenyum tipis. Lihat, kau mulai mengerti. Bukan kekuatan mentah yang penting, tapi bagaimana kau memimpin kutumu. Malam tiba, Mo Xianzu duduk di tepi sungai, sambil mengamati kutu-kutu kecilnya bergerak selaras di rambut. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini penuh tanggung jawab. Ia bukan lagi manusia biasa, ia wadah kaisar kutu abadi, pusat perhatian dunia kultivasi, dan satu-satunya yang bisa menyeimbangkan kekacauan di sekitarnya. Qi Tianchong menatapnya dengan bangga. Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian yang lebih besar. Pegunungan ini dipenuhi makhluk yang haus kekuasaan. Kau harus siap menjadi kaisar sejati. Mo Xianzu menarik napas dalam. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang dan cahaya kutu yang memancar dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan di sekitarnya bergetar. Petualangan baru, penuh pertempuran, intrik, dan kekacauan baru saja dimulai. Fajar menyingsing di pegunungan terlarang, kabut tipis masih menyelimuti lembah, menciptakan suasana mistis dan tegang. Mo Xianzu bangun dengan rambut masih kusut, sementara ribuan kutu kecil Qi Tianchong sudah menunggu perintahnya, bergetar serempak seperti pasukan siap perang. Manusia hina, hari ini kita akan menghadapi sekte yang lebih kuat. Kau harus menguasai energi kutu secara kolektif, bukan hanya individu, kata Qi Tianchong dengan nada serius, meski tubuhnya tetap mungil dan lincah. Mo Xianzu mengeluh. Aku bahkan baru bisa mengatur satu gelombang energi, bagaimana mengendalikan semuanya sekaligus? Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Kau harus fokus, energi kutumu akan mengikuti irama pikiranku juga. Kita harus bekerja sama. Dari kejauhan terdengar suara dentuman keras, diikuti cahaya hijau dan ungu.
Sekelompok kultivator dari Sekte Bunga Kabut dipimpin Shen Ruoyan Senior datang untuk menguji kemampuan Mo Xianzu. Mo Xianzu menatap Qi Tianchong panik. "Kutu, kita harus bersiap, mereka datang banyak." Qi Tianchong tersenyum licik. "Ah, manusia hina, inilah saatnya kau benar-benar belajar taktik perang." Pertempuran dimulai. Kutu-kutu kecil melompat ke udara, membentuk gelombang energi yang memutar dan menyerang sekte lawan. Cahaya hijau dari kutu-kutu itu bercampur dengan aura ungu musuh, menciptakan ledakan mini di udara. Mo Xianzu berusaha mengontrol kutu dengan tangan dan pikiran, sementara Shen Ruoyan memberi instruksi. "Fokus pada satu target, jangan acak menyerang." Sekelompok kultivator Sekte Bunga Kabut terkejut dengan strategi Mo Xianzu. "Ini manusia biasa? Tidak mungkin. Energi ini bisa diarahkan dengan pikiran." Qi Tianchong tertawa puas. "Lihat, kau mulai memahami manusia hina. Kita bukan hanya menghancurkan, tapi bisa menaklukkan dengan presisi." Mo Xianzu mulai menguasai koordinasi kutu-kutu kecil itu, menciptakan formasi lingkaran yang menahan serangan, sekaligus menyerang balik dengan tepat sasaran. Beberapa kultivator terpaksa mundur, terkejut oleh kontrol luar biasa ini. Shen Ruoyan tersenyum. "Bagus, tapi jangan terlalu cepat senang. Masih banyak yang harus kau pelajari tentang energi kutumu." Di tengah pertempuran, seekor roh raksasa muncul dari hutan, menarik perhatian semua pihak. Energi kutu-kutu kecil langsung bereaksi, membentuk perisai tipis yang menahan serangan roh raksasa itu. Mo Xianzu terkejut. "Ini terlalu besar. Tapi kita bisa menahannya?" Qi Tianchong terkekeh. "Manusia hina, kau melihat? Kita bisa mengalahkan makhluk jauh lebih kuat daripada kita, asal kau bisa memimpin." Dengan strategi gabungan, Mo Xianzu mengarahkan kutu untuk menyerang titik lemah roh raksasa, memaksa makhluk itu mundur ke dalam hutan, meninggalkan semua kultivator terkagum-kagum. Bai Jinhou yang mengintai dari jauh tercengang. Energi ini sungguh di luar nalar. Manusia ini tidak biasa. Malamnya, Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Ia merasa lelah, tapi mulai mengerti betapa besar tanggung jawab yang dipikulnya. Ia bukan lagi manusia biasa, ia adalah wadah Kaisar Kutu Abadi, pusat kekuatan yang mampu menyaingi sekte besar. Qi Tianchong menatapnya dengan bangga. "Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Sekte-sekte besar mulai memperhatikanmu. Kau harus siap menjadi kaisar sejati." Shen Ruoyan duduk di sisinya, menatap bulan. "Besok kita harus pergi lebih dalam ke pegunungan terlarang. Banyak kultivator ingin menguji kekuatanmu. Aku tidak yakin mereka akan ramah." Mo Xianzu menarik napas panjang. "Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai semuanya sendiri, Qi Tianchong. Kita akan menaklukkan dunia bersama-sama." Kabut malam menutup pegunungan terlarang, sementara cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan bergetar. Dunia baru, penuh pertempuran, intrik, dan kekacauan, baru saja memasuki babak yang lebih menegangkan. Pagi yang dingin menyelimuti pegunungan terlarang. Kabut tipis membuat segala sesuatu tampak samar dan suara hewan roh bergema di antara pepohonan. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya berantakan namun ribuan kutu kecil. Qi Tianchong bergerak selaras, siap menunggu perintah. "Manusia hina, hari ini kita akan menghadapi sekte yang lebih berbahaya. Kau harus menguasai taktik serangan dan pertahanan secara bersamaan," kata Qi Tianchong. Antenanya bergetar penuh semangat. Mo Xianzu mengerutkan kening. "Aku bahkan baru bisa mengontrol satu gelombang energi. Bagaimana aku bisa mengatur semuanya sekaligus?" Shen Ruoyan menepuk pundaknya. "Kau harus percaya pada dirimu sendiri dan kutumu. Ingat, koordinasi adalah kunci." Dari kejauhan, cahaya merah dan emas muncul, menandakan kedatangan kultivator dari Sekte Api Emas. Mereka dikenal kejam dan ambisius, selalu mencari energi luar biasa untuk memperkuat sekte mereka. Bai Jinhou yang sebelumnya mengintai, muncul lagi di samping mereka. "Manusia ini, energi kutunya jauh lebih besar dari perkiraanku. Ini akan menarik perhatian lebih banyak sekte." Mo Xianzu menelan ludah. "Kutu, siap-siap lagi, ini akan berat." Qi Tianchong tertawa. "Hahaha, manusia hina, ini baru awal dari latihanmu.
kita akan menunjukkan siapa penguasa sejati. Pertarungan dimulai. Ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi biru kehijauan yang menabrak sekte api emas. Cahaya api sekte itu bercampur dengan energi kutu, menciptakan ledakan yang menakutkan. Mo Xianzu mencoba mengatur arah serangan. Jangan sembarangan menyerang, fokus ke titik lemah mereka. Shen Ruoyan membantu menenangkan energi kutu. Kau mulai mengerti, kita harus mengontrol energi kutu, bukan hanya membiarkannya lepas. Bai Jinhou mencoba menyerang Mo Xianzu dari samping, namun kutu-kutu kecil membentuk perisai di sekelilingnya. Gelombang energi menahan serangan dan menangkis sebagian balik ke Bai Jinhou, membuatnya mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dari kabut muncul sosok misterius berpakaian hitam dengan aura dingin, seorang kultivator yang dikenal sebagai Feng Wuqi. Ia mengamati pertempuran dari jauh. Energi ini tidak bisa diremehkan. Manusia itu mungkin kunci kekacauan baru dunia kultivasi. Mo Xianzu panik. Kutu, kita harus lebih hati-hati, mereka datang lebih banyak lagi. Qi Tianchong tersenyum licik. Betul, manusia hina. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kaisar di kepalamu tidak bisa diremehkan. Dengan konsentrasi penuh, Mo Xianzu mulai memimpin kutu secara kolektif, menciptakan formasi pertahanan yang stabil sambil menyalurkan serangan balik ke musuh dengan presisi. Sekte api emas terkejut, beberapa kultivator mundur sementara. Shen Ruoyan tersenyum tipis. Bagus, tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kau pelajari tentang energi kutumu. Pertempuran semakin intens ketika Feng Wuqi turun dari ketinggian, menyerang dari sisi lain dengan jurus bayangan mematikan. Kutu-kutu kecil bereaksi cepat, membentuk gelombang energi yang memantulkan sebagian serangan. Namun, Mo Xianzu mulai kewalahan mengatur formasi ganda. Qi Tianchong menegur, "Manusia hina, fokus, jangan biarkan mereka mengeksploitasi kelemahanmu." Mo Xianzu menarik napas dalam, menyatukan pikiran dan energi kutu. Ia mulai menguasai gelombang energi secara bersamaan, menahan serangan sekte dan membalas dengan akurat. Bai Jinhou dan Feng Wuqi terkejut melihat kemampuan unik ini. Malam tiba, Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu yang lembut. Ia merasa lelah, tapi mulai menyadari tanggung jawab besar yang dipikulnya. Ia bukan lagi manusia biasa, ia adalah wadah kaisar kutu abadi, pusat kekuatan yang mampu menyaingi sekte besar. Qi Tianchong menatapnya dengan bangga. Manusia hina, besok kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Dunia luar mulai bergerak dan kau harus siap menjadi kaisar sejati. Shen Ruoyan duduk di sisinya, menatap bulan. Besok kita harus memasuki jantung pegunungan terlarang. Banyak kultivator kuat yang ingin mengujimu. Mereka tidak akan ramah. Mo Xianzu menatap rambutnya sendiri. Cahaya kutu memantul di wajahnya. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang, sementara cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan bergetar. Dunia baru, penuh pertempuran, intrik, dan kekacauan, baru saja memasuki babak yang lebih menegangkan. Fajar menyingsing di pegunungan terlarang, kabut tebal masih menyelimuti lembah. Mo Xianzu bangun dengan rambut berantakan, namun ribuan kutu kecil Qi Tianchong sudah bersiap, bergetar serempak seperti pasukan miniatur yang menunggu perintah. Manusia hina, hari ini kau akan menghadapi aliansi kultivator yang lebih besar. Kau harus menguasai energi kutu secara strategis, bukan sekadar menyerang, kata Qi Tianchong, antenanya bergerak lincah. Mo Xianzu mengerutkan kening. Aliansi, mereka pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kutu, kita harus hati-hati. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Kita tidak bisa mundur. Kalau kau ingin menjadi kaisar sejati, kau harus menguasai kemampuan ini sepenuhnya. Dari kejauhan, cahaya biru dan emas muncul di puncak tebing. Sekte Es Langit, Sekte Api Emas, dan Sekte Bunga Kabut membentuk aliansi untuk menantang Mo Xianzu secara terbuka. Mereka mengirimkan utusan terkuat untuk menguji kemampuan Kaisar Kutu Abadi. Bai Jinhou muncul di sisi mereka, tersenyum dingin. Manusia ini, energi kutunya benar-benar luar biasa.
Kalau tidak kita hentikan sekarang, dunia akan kacau. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, ini akan berat. Mereka datang bersatu. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha, manusia hina, inilah kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Jangan takut. Pertempuran dimulai. Ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi yang memutar dan menyerang aliansi kultivator. Cahaya biru kehijauan bercampur dengan aura emas dan merah, menciptakan ledakan cahaya yang menakjubkan. Mo Xianzu panik, mencoba mengatur formasi. Jangan sembarangan, fokus pada satu target. Shen Ruoyan membantu menenangkan energi kutu. Kau harus memimpin mereka. Energi ini mengikuti kepemimpinanmu, bukan hanya kekuatan mentah. Utusan utama aliansi, Feng Wuqi, menyerang dari udara dengan jurus bayangan mematikan. Kutu-kutu kecil bereaksi cepat, membentuk perisai energi yang menahan sebagian besar serangan. Mo Xianzu mulai memahami pola mereka. Ia mengarahkan kutu untuk menyerang titik lemah lawan, menciptakan formasi lingkaran yang menahan serangan balik sekaligus menekan aliansi. Bai Jinhou dan utusan sekte bunga kabut terkejut. Energi ini, manusia biasa bisa mengendalikan makhluk kecil untuk membentuk formasi perang? Ini mustahil. Qi Tianchong tersenyum puas. Lihat, manusia hina, kita bisa melawan musuh jauh lebih kuat daripada kita sendiri. Kau mulai belajar, Shen Ruoyan mengingatkan. Tapi ini baru permulaan. Kau harus terus fokus. Aliansi ini hanya menguji kemampuanmu. Masih ada yang lebih kuat menunggu di jantung pegunungan terlarang. Pertempuran berlangsung sengit hingga sore hari. Mo Xianzu lelah, tapi kontrolnya terhadap kutu-kutu kecil semakin sempurna. Ia mampu mengarahkan energi untuk menyerang sekaligus melindungi diri sendiri dan Shen Ruoyan. Malam tiba, Mo Xianzu duduk di tepi sungai. Rambutnya bersinar dengan cahaya kutu yang lembut. Ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang dipikulnya. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah Kaisar Kutu Abadi, pusat kekuatan yang mampu menyaingi aliansi sekte besar. Qi Tianchong menatapnya dengan bangga. Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Dunia luar mulai bergerak dan kau harus siap menjadi kaisar sejati. Shen Ruoyan duduk di sisinya, menatap bulan. Besok kita harus masuk lebih dalam ke jantung pegunungan terlarang. Banyak kultivator kuat yang ingin mengujimu. Mereka tidak akan ramah. Mo Xianzu menarik napas panjang. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang, sementara cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan bergetar. Dunia baru, penuh pertempuran, intrik, dan kekacauan, baru saja memasuki babak yang lebih kompleks dan berbahaya. Fajar menyingsing di jantung pegunungan terlarang, kabut tebal masih menyelimuti lembah, membuat setiap langkah terasa misterius. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya berantakan, namun ribuan kutu kecil, Qi Tianchong, bergerak serempak, menunggu perintah. Manusia hina, hari ini kau akan menghadapi ujian politik dan kekuatan sekte. Kau harus belajar menyeimbangkan kekuatan dan diplomasi, kata Qi Tianchong, antenanya bergetar penuh semangat. Mo Xianzu mengerutkan kening. Diplomasi? Aku bahkan belum bisa mengatur satu kutu dengan benar. Bagaimana menghadapi politik sekte? Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Ini penting. Kalau kau ingin bertahan, tidak cukup hanya menguasai kekuatan. Kau harus tahu siapa teman dan siapa musuh. Dari kejauhan, cahaya biru dan emas muncul. Sekte Es Langit, Sekte Api Emas, dan Sekte Bunga Kabut bersatu membentuk konferensi rahasia, menilai kekuatan Mo Xianzu. Bai Jinhou tampak di tengah memimpin delegasi, matanya tajam menatap pemuda itu. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, ini akan sulit. Mereka datang bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menekan kita secara politik. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha, manusia hina, ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kaisar di kepalamu tidak bisa diremehkan. Pertemuan pun dimulai di lembah terbuka, energi kutu Mo Xianzu menyelimuti sekelilingnya. Setiap gerakan kepala atau tangan memancarkan gelombang energi yang membuat beberapa kultivator mundur sedikit, terkejut oleh aura yang tak biasa. Bai Jinhou berbicara dengan tegas. Manusia ini memiliki energi kutu yang tidak normal. Kita harus menilai apakah dia ancaman atau sekadar manusia beruntung.
Mo Xianzu mencoba tenang. Kutu, kita harus menunjukkan kekuatan kita, tapi jangan sembarangan. Kita harus bijak. Qi Tianchong mengangguk. Betul, manusia hina. Ingat, strategi lebih penting daripada kekuatan mentah. Kita akan membuat mereka tunduk tanpa membunuh terlalu banyak. Mo Xianzu mulai mengarahkan kutu-kutu kecil untuk menciptakan formasi pertahanan yang elegan, menandai batas energi tanpa menyerang langsung. Beberapa kultivator yang mencoba mendekat tertahan oleh gelombang energi yang terkoordinasi rapi. Shen Ruoyan menepuk tangannya. Bagus, kau mulai mengerti. Sekarang mereka melihat kekuatanmu dan disiplinmu. Ini cara menunjukkan dominasi tanpa kekerasan. Bai Jinhu dan delegasi mulai menilai kembali strategi Mo Xianzu. Energi ini bisa dikendalikan dengan pikiran. Tidak seperti yang pernah kita lihat, dia bukan ancaman biasa. Di tengah konferensi, seorang kultivator misterius dari Sekte Bayangan Malam muncul menatap Mo Xianzu dengan mata dingin. Energi ini terlalu kuat untuk manusia biasa. Dia harus diawasi. Mo Xianzu menelan ludah, menyadari bahwa dunia luar tidak hanya tentang pertempuran fisik, tapi juga politik dan pengawasan. Kutu, kita harus hati-hati. Banyak yang memperhatikan kita sekarang. Qi Tianchong tersenyum licik. Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian yang lebih besar. Banyak sekte mulai memperhitungkanmu dan kau harus siap menjadi kaisar sejati. Shen Ruoyan duduk di sisinya, menatap bulan. Besok kita harus memasuki wilayah yang lebih berbahaya. Sekte-sekte kuat mulai bergerak, dan ini akan menguji kemampuanmu dalam pertarungan dan diplomasi. Mo Xianzu menarik napas panjang, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang, sementara cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan bergetar. Dunia baru, penuh pertempuran, intrik, politik sekte, dan kekacauan baru saja memasuki babak yang lebih kompleks. Fajar menyingsing di jantung pegunungan terlarang. Kabut tipis menyelimuti lembah, menciptakan suasana misterius sekaligus menegangkan. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu Qi Tianchong yang siap menerima perintah. Manusia hina, hari ini kita akan menghadapi ujian gabungan, pertarungan fisik dan politik antar sekte. Kau harus mengatur energi kutu secara presisi, kata Qi Tianchong dengan antena bergetar penuh semangat. Mo Xianzu mengerutkan kening. Kutu, aku belum siap untuk menghadapi banyak musuh sekaligus. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Percaya padamu dan kutumu. Ini adalah ujian untuk melihat siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus tunduk. Dari kejauhan, cahaya biru, merah, dan emas muncul dari puncak tebing. Aliansi Sekte Es Langit, Sekte Api Emas, dan Sekte Bunga Kabut memantau gerak-gerik Mo Xianzu. Bai Jinhou tampak memimpin delegasi, wajahnya serius. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, mereka bukan hanya ingin menyerang, tapi menekan kita secara politik juga. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha, manusia hina, inilah kesempatanmu menunjukkan siapa yang memimpin. Kita akan menundukkan mereka, bukan hanya melawan. Pertemuan pun dimulai di lembah terbuka. Ribuan kutu kecil membentuk gelombang energi, menahan jarak, dan menandai batas pergerakan aliansi. Setiap gerakan kepala dan tangan Mo Xianzu memancarkan aura dominasi, membuat beberapa kultivator mundur. Bai Jinhou menatap serius. Energi ini, manusia biasa bisa mengendalikannya dengan pikiran. Ini di luar nalar. Mo Xianzu menarik napas dalam. Kutu, kita harus menunjukkan kekuatan, tapi jangan sembrono. Kita harus bijak. Kutu-kutu kecil membentuk formasi pertahanan yang rapi. Beberapa kultivator yang mencoba menyerang tertahan gelombang energi, sementara Mo Xianzu secara halus menyalurkan serangan balik yang presisi. Shen Ruoyan tersenyum tipis. Bagus, kau mulai mengerti. Menunjukkan dominasi tanpa kekerasan adalah cara terbaik. Bai Jinhou dan delegasi mulai menilai ulang kemampuan Mo Xianzu. Energi ini bisa diarahkan dengan pikiran. Dia bukan ancaman biasa, tapi potensinya luar biasa. Tiba-tiba, dari kabut muncul kultivator misterius dari Sekte Bayangan Malam, matanya dingin menatap Mo Xianzu.
Energi ini terlalu kuat. Dia harus diawasi. Mo Xianzu menyadari tekanan dunia luar. Kutu, kita harus hati-hati. Banyak yang memperhatikan kita. Qi Tianchong tersenyum licik. Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian lebih berat lagi. Dunia luar bergerak cepat, kau harus siap menjadi kaisar sejati. Shen Ruoyan menatap bulan. Besok kita harus menavigasi jantung pegunungan terlarang. Banyak kultivator kuat ingin mengujimu. Mereka tidak akan ramah. Mo Xianzu menarik napas panjang. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Saat malam tiba, cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu membuat pepohonan bergetar. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga taktik, strategi, dan kemampuan membaca musuh. Aliansi sekte mulai mundur sementara, terkesan oleh kemampuan Mo Xianzu. Namun, mata kultivator kuat tetap waspada. Mereka tahu ini baru permulaan. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, lelah tapi tegas. Besok, kita akan masuk lebih dalam. Dunia ini penuh ancaman, tapi kita harus menghadapinya. Kutu, kita akan menunjukkan siapa kaisar sejati. Qi Tianchong mengangguk puas. Hahaha, manusia hina, kau semakin dekat dengan kekuasaanmu. Pegunungan terlarang akan segera menjadi panggung kita. Kabut malam menutup lembah, sementara cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu berpendar, menandakan bahwa perjalanan untuk menjadi kaisar sejati baru saja memasuki babak paling menegangkan. Fajar menyingsing di pegunungan terlarang, kabut tebal masih menyelimuti lembah. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu Qi Tianchong yang menunggu perintah. Manusia hina, hari ini kita akan menghadapi kultivator legendaris. Ini ujian terberatmu sejauh ini, kata Qi Tianchong, antenanya bergetar penuh semangat. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, mereka pasti jauh lebih kuat dari sekte gabungan kemarin. Aku harus hati-hati. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Percaya pada dirimu dan kutumu. Ini ujian untuk melihat seberapa jauh kau bisa mengendalikan kaisar kutu abadi. Dari puncak tebing, cahaya merah menyala. Kultivator legendaris, Xue Lingyan, muncul. Tubuhnya bersinar seperti naga es. Matanya dingin, menatap Mo Xianzu. Kau, manusia biasa, tapi energimu tidak normal. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Mo Xianzu mengerutkan kening, mencoba mengatur pernapasan. Kutu, kita harus fokus. Ini ujian nyata. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha, manusia hina, ini kesempatanmu menunjukkan siapa yang memimpin. Kita akan menaklukkan legendaris ini. Pertarungan dimulai. Ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi biru kehijauan yang menabrak Xue Lingyan. Namun, legendaris itu dengan mudah menghindari sebagian serangan dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Mo Xianzu panik, mencoba mengatur formasi kutu. Jangan sembarangan, fokus pada satu titik lemah. Shen Ruoyan menepuk tangannya. Bagus, kau mulai memahami. Kau harus memimpin kutu, bukan hanya membiarkan mereka menyerang secara acak. Xue Lingyan menyerang balik dengan jurus es mematikan, menimbulkan gelombang dingin yang membekukan tanah di sekitarnya. Kutu-kutu kecil bereaksi cepat, membentuk perisai energi tipis untuk menahan sebagian besar serangan. Bai Jinhou dan kultivator aliansi sebelumnya mengintai dari kejauhan, terkejut oleh pertarungan ini. Energi itu, manusia ini mampu melawan legendaris? Ini tidak masuk akal. Qi Tianchong tersenyum puas. Lihat, manusia hina, kau bisa melawan yang lebih kuat daripada kita sendiri. Kau semakin dekat menjadi kaisar sejati. Mo Xianzu mulai menguasai ritme kutu, mengarahkan gelombang energi ke titik lemah Xue Lingyan. Serangan presisi berhasil menahan laju legendaris itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Shen Ruoyan tersenyum tipis. Bagus, tapi jangan terlalu cepat senang. Legendaris ini hanya mengujimu. Masih ada yang lebih sulit menunggu di jantung pegunungan terlarang. Tiba-tiba, dari kabut muncul sekte misterius lain, sekte bayangan malam, menatap pertarungan dengan mata dingin. Mereka mencatat kemampuan Mo Xianzu dengan penuh minat. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, kita harus lebih hati-hati. Banyak yang memperhatikan kita sekarang. Qi Tianchong mengangguk. Manusia hina,
Besok kita akan menghadapi ujian lebih besar lagi. Dunia luar bergerak cepat dan kau harus siap menjadi kaisar sejati. Saat malam tiba, Mo Xianzu duduk di tepi sungai. Rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Strategi, intuisi, dan kontrol penuh atas kutu adalah kunci bertahan. Shen Ruoyan menatap bulan. Besok kita akan masuk ke jantung pegunungan terlarang. Kultivator legendaris dan sekte kuat sudah memperhatikanmu. Mereka tidak akan ramah. Mo Xianzu menarik napas panjang. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang. Cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu berpendar, menandakan perjalanan menjadi kaisar kutu abadi memasuki fase paling kritis. Pagi menyingsing di pegunungan terlarang, kabut tipis membalut lembah. Mo Xianzu duduk di tepi sungai. Rambutnya bersinar dengan cahaya kutu Qi Tianchong, siap menghadapi ujian paling sulit sejauh ini. Manusia hina, hari ini kau akan menghadapi pertempuran penuh strategi melawan kultivator legendaris. Fokusmu harus sempurna, kata Qi Tianchong dengan antena bergetar penuh semangat. Mo Xianzu menarik napas dalam. Kutu, mereka jauh lebih kuat, dan sekarang ini bukan hanya soal kekuatan, kita harus berpikir cepat. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Percaya padamu dan kutumu. Ini ujian terberat untuk Kaisar Kutu Abadi. Kau harus memimpin dengan presisi. Dari puncak tebing, cahaya merah dan biru muncul. Xue Lingyan, kultivator legendaris, turun perlahan dengan aura naga es yang menakutkan. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa mengendalikan kekuatan itu, manusia. Mo Xianzu mengerutkan kening, mengatur konsentrasi. Kutu, bersiap, ini ujian nyata. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha, manusia hina. Ini saatnya menunjukkan siapa penguasa sejati. Kita akan menundukkan yang lebih kuat daripada kita sendiri. Pertempuran dimulai. Ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi biru kehijauan yang menabrak Xue Lingyan. Kultivator legendaris itu menangkis sebagian besar serangan dengan gerakan cepat dan presisi luar biasa. Mo Xianzu panik. Jangan sembarangan, fokus pada satu titik lemah. Shen Ruoyan memberi instruksi menenangkan energi kutu. Bagus, kau mulai memahami. Kau harus memimpin, bukan membiarkan mereka menyerang secara acak. Xue Lingyan menyerang balik dengan jurus es mematikan, menimbulkan gelombang dingin yang membekukan tanah. Kutu-kutu kecil membentuk perisai tipis, menahan sebagian besar serangan. Bai Jinhou dan aliansi sebelumnya menyaksikan dari kejauhan, terkejut oleh pertarungan ini. Energi ini, manusia ini bisa melawan legendaris, tidak masuk akal. Mo Xianzu mulai menyatukan pikiran dengan kutu, mengarahkan serangan ke titik lemah Xue Lingyan. Serangan presisi berhasil memaksa kultivator legendaris itu mundur beberapa langkah. Shen Ruoyan tersenyum tipis. Bagus, tapi jangan terlalu cepat senang. Masih ada yang lebih sulit menunggu di jantung pegunungan terlarang. Tiba-tiba, dari kabut muncul sekte bayangan malam, menatap pertarungan dengan mata dingin, mencatat kemampuan Mo Xianzu. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, kita harus hati-hati. Banyak yang memperhatikan kita sekarang. Qi Tianchong tersenyum licik. Manusia hina, besok kita akan menghadapi ujian yang lebih berat. Dunia luar bergerak cepat, kau harus siap menjadi kaisar sejati. Saat malam tiba, Mo Xianzu duduk di tepi sungai. Rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Strategi, intuisi, dan kontrol penuh atas kutu adalah kunci untuk bertahan dan menang. Shen Ruoyan menatap bulan. Besok kita akan masuk ke jantung pegunungan terlarang. Kultivator legendaris dan aliansi sekte sudah memperhatikanmu. Mereka tidak akan ramah. Mo Xianzu menarik napas panjang. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah. Tapi ingat, kita menaklukkan dunia bersama-sama Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang. Cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu berpendar, menandakan fase paling kritis dari perjalanan menjadi kaisar kutu abadi baru saja dimulai. Fajar menembus kabut, pegunungan terlarang, sinar matahari memantul lembut di permukaan sungai yang tenang. Mo Xianzu duduk di tepi air, rambutnya berpendar dengan cahaya kutu Qi Tianchong,
menandakan kesiapan menghadapi ujian baru. Manusia hina, hari ini kita menghadapi intrik sekte dan kultivator rahasia. Kau harus mengatur strategi lebih dari sekadar bertarung, kata Qi Tianchong. Antenanya bergetar penuh semangat. Mo Xianzu mengerutkan kening. Kutu, sekarang pertarungan tidak hanya fisik, tapi politik dan tipu muslihat. Aku harus benar-benar fokus. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Percaya pada kutumu dan instingmu. Kau akan dihadapkan pada musuh yang tidak hanya kuat, tapi licik. Dari puncak tebing muncul cahaya merah dan ungu. Sekte. Bayangan malam mengirimkan utusan rahasia yang dikenal licik dan mematikan. Mereka ingin menilai kemampuan Mo Xianzu sebelum melaporkan ke pimpinan. Bai Jinhou berdiri di kejauhan, menatap serius. Manusia ini, energi kutunya semakin stabil dan berbahaya. Kita harus berhati-hati. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, mereka licik, tidak bisa dianggap remeh. Qi Tianchong tersenyum. Hahaha, manusia hina, inilah ujianmu. Kita akan menunjukkan bahwa kekuatan dan strategi bisa menundukkan siapa saja. Pertempuran dimulai, ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi biru kehijauan yang menabrak utusan bayangan malam. Namun, mereka menghindar dengan gesit, menandakan kemampuan luar biasa. Mo Xianzu mencoba mengatur formasi. Jangan sembarangan, fokus pada titik lemah mereka. Shen Ruoyan membantu menenangkan energi kutu. Bagus, kau mulai mengerti. Kau harus mengendalikan kutu, bukan hanya membiarkan mereka menyerang. Utusan bayangan malam menyerang balik. Dengan jurus bayangan mematikan, menimbulkan gelombang energi ungu yang membekukan tanah. Kutu-kutu kecil bereaksi cepat, membentuk perisai tipis untuk menahan sebagian serangan. Bai Jinhou menatap kagum dari kejauhan. Manusia ini mampu menghadapi kultivator rahasia, energi kutu yang dikendalikan dengan pikiran. Ini mustahil. Mo Xianzu mulai memimpin gelombang kutu dengan presisi, menyerang titik lemah lawan sekaligus menahan serangan balik. Formasi kutu mulai menunjukkan efektivitas tinggi. Qi Tianchong tersenyum puas. Lihat, manusia hina, kau semakin dekat menjadi kaisar sejati. Sekarang mereka tahu kita bukan lawan yang bisa diremehkan. Namun tiba-tiba, dari kabut, muncul kultivator misterius lain, sosok legendaris yang dikenal dengan nama Han Yueliang. Matanya tajam, memancarkan aura dingin yang membuat udara sekitar bergetar. Mo Xianzu menelan ludah. Kutu, ini terlalu banyak. Kita harus hati-hati, mereka semua memperhatikan kita. Shen Ruoyan menatap serius. Besok, kita akan menghadapi ujian terbesar. Sekte rahasia dan legendaris mulai bergerak. Kau harus menggabungkan strategi, kekuatan, dan insting untuk bertahan. Mo Xianzu menarik napas panjang, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Kalau dunia ingin melawan kita, baiklah, kita akan menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Kabut malam menutup pegunungan terlarang, cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu berpendar di antara pepohonan. Dunia baru, penuh intrik sekte, strategi mematikan, dan kekacauan, baru saja memasuki fase paling menegangkan dari perjalanan Kaisar Kutu Abadi. Fajar menyingsing di pegunungan terlarang, kabut tipis memeluk lembah seperti tirai misterius. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu Qi Tianchong yang siap menerima perintah. Manusia hina, hari ini adalah ujian terbesarmu. Kau akan menghadapi kultivator legendaris dan sekte rahasia sekaligus. Fokusmu harus sempurna, kata Qi Tianchong, antenanya bergetar penuh semangat. Mo Xianzu menarik napas panjang. Kutu, ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Aku harus mengatur semuanya dengan tepat. Shen Ruoyan menepuk pundaknya. Percaya padamu dan kutumu. Ini adalah puncak ujianmu untuk menjadi kaisar kutu abadi. Dari puncak tebing, cahaya merah, biru, dan ungu berkedip. Kultivator legendaris, Xue Lingyan dan Han Yueliang muncul, mengapit lembah dengan aura mematikan. Di belakang mereka, utusan sekte bayangan malam mengintai, siap menyerang pada momen yang tepat. Bai Jinhou menatap dari kejauhan, wajahnya serius. Manusia ini, energi kutunya luar biasa. Jika dia berhasil, dunia kultivasi akan berubah. Mo Xianzu menelan ludah, menatap kutu-kutunya yang siap bergerak. Kutu, ini adalah saat kita menunjukkan siapa yang memimpin. Qi Tianchong terkekeh. Hahaha,
manusia hina, ini kesempatanmu untuk menunjukkan kekuatan sejati. Dunia akan mengenal Kaisar Kutu abadi. Pertempuran dimulai. Ribuan kutu melompat ke udara, membentuk gelombang energi biru kehijauan yang menabrak legendaris dan kultivator rahasia. Xue Lingyan dan Han Yueliang menangkis serangan dengan presisi. Sementara utusan Sekte Bayangan Malam memanfaatkan celah untuk menyerang dari belakang. Mo Xianzu panik. Jangan sembarangan, fokus pada titik lemah mereka. Shen Ruoyan memberi instruksi, menenangkan energi kutu. Bagus, kau mulai mengerti. Kau harus mengendalikan kutu, bukan hanya membiarkan mereka menyerang. Xue Lingyan menyerang dengan jurus es mematikan, Han Yueliang menambah serangan bayangan mematikan, sementara utusan bayangan malam mencoba menyusup dari sisi lain. Kutu-kutu kecil membentuk perisai tipis untuk menahan serangan gabungan. Mo Xianzu mulai mengatur gelombang kutu dengan presisi, menyerang titik lemah lawan sambil mempertahankan diri. Formasi kutu menunjukkan efektivitas tinggi, menahan serangan legendaris sekaligus menyerang balik. Bai Jinhou mengernyit, kagum dan cemas. Manusia ini mampu melawan gabungan legendaris dan sekte rahasia? Mustahil. Qi Tianchong tersenyum puas. Lihat, manusia hina. Kau semakin dekat dengan takhta kaisar sejati. Sekarang mereka tahu kita bukan lawan yang bisa diremehkan. Pertempuran berlangsung sengit hingga senja. Mo Xianzu mulai menguasai ritme kutu, menciptakan gelombang energi yang menahan serangan sekaligus memaksa legendaris mundur. Utusan bayangan malam tampak terkejut, beberapa mulai menarik diri. Shen Ruoyan menatapnya bangga. Bagus, kau berhasil menunjukkan dominasi tanpa menghancurkan semua. Ini adalah cara kaisar sejati memimpin. Mo Xianzu duduk di tepi sungai, rambutnya bersinar dengan cahaya kutu. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Strategi, intuisi, dan kepemimpinan atas kutu adalah kunci kemenangan. Kabut malam menutup lembah, cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu berpendar di antara pepohonan. Dunia kultivasi kini mengenal Kaisar Kutu abadi, pemimpin yang tidak hanya menguasai kekuatan, tetapi juga strategi dan intrik sekte. Shen Ruoyan menatap bulan. Kau telah melewati ujian terbesarmu. Tapi ingat, ini baru awal. Dunia luar penuh tantangan baru yang lebih berbahaya. Mo Xianzu menarik napas panjang, menatap kutu-kutunya yang berkilau. Kalau dunia ingin melawan kita, biarkan mereka datang. Kita akan menaklukkan dunia bersama-sama. Qi Tianchong. Cahaya kutu dari rambut Mo Xianzu menembus kabut malam, menandakan bahwa perjalanan Kaisar Kutu abadi telah memasuki babak baru, lebih besar, lebih berbahaya, dan penuh misteri yang menunggu untuk ditaklukkan.